disinggung SBY, ini alasan sederhana mengapa Muldoko berani merebut Partai Demokrat. Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Bagaimana mungkin rekan-rekan ini menarik-narik juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang punya kartu anggota saja? Terus mengklarifikasi isu nih, ada yang menyampaikan Demokrat suka bertemu dengan Pak Jokowi atau di istana malam-malam. Pernah bertemu malam di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021, Pak Jokowi yang meminta ketika itu untuk menjelaskan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu mengenai upaya Muldoko ini gitu. Jadi beliau menyampaikan tidak ikutan di sini atau tidak cawe-cawe lah. Bahasa lagi ngetopnya kan tidak cawe-cawe. Nah, pertanyaan besarnya setelah ditolak ya, lalu kemudian nih Muldoko masih terus berupaya membegal kami. Ada apa ini? Kenapa presiden masih mempertahankan beliau? Bukannya beliau ini sebagai presiden, sebagai pimpinan harusnya melihat loh, ini kok ada anak buah saya ini kok melakukan tindakan yang tidak etis, Mas tidak Zaki, pantas. tapi sebelum dilanjut, gitu. saya ingin tanya, kan ada barisan kader yang berada di belakang Muldoko. Berapa banyak sih kader Demokrat yang mendukung Muldoko? Saya bingung juga kalau bicara barisan kader karena jelas-jelas mereka sudah dipecat. Ya, total ada hampir 12 kalau tidak salah yang sudah kami pecat. Ya, itu satu. Yang kedua, mohon maaf, kalau pemilik hak suara itu totalnya ada 514 DPC. Ada 34 DPD, ini sebelum ada 38 DPD ya gitu. Ya, pertanyaan besar kami nih, tidak ada satupun pemilik suara. Yang ke Muldoko itu satu gitu loh. Yang datang ke Kongres atau ke KLB luar biasa itu isinya ada 400-an orang, dan pada saat kami cek ya, teman-teman ini ada yang banyak, mohon maaf ya, ada yang kayak semacam dijebak gitu, datang dikiranya beneran begitu, dan dia lihat loh, kok saya tidak kenal ini gitu. Ternyata apa? Ya itu kader dari berbagai partai, bahkan bukan dari Partai Demokrat. Siapa yang mau dapat KTA ya, dan kemudian dijanjikan uang, kalau datang dapat segini, kalau sampai selesai dapat segini. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman menduga Presiden Jokowi mengetahui upaya Kepala Staf Presiden Muldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Kendati demikian, Demokrat sejauh ini tetap berpikir positif dan percaya bahwa para hakim Mahkamah Agung bisa independen. Itu tidak usah saya simpulkan, tapi fakta. Pak Muldoko itu adalah KSP, ya kan? Berkantong, satu kantong dengan Bapak Presiden Jokowi. Maka diduga, kalau ada yang menyimpulkan, diduga kuat Bapak Presiden Jokowi mengetahui. Itu dugaan, ya, dan membiarkan ini. Tidak mungkin dong, masa bawahan dan atasan, ya kan? Pak Jokowi itu adalah atasan Bapak Muldoko. Pak Muldoko itu adalah pembantu utama, pembantu paling dekat Bapak Presiden itu adalah Pak Muldoko. Oleh sebab itu, orang dalam rumah tangga pastilah, tidak mungkin tidak, pasti dia melaporkan kepada kepala rumah tangganya. Ya kan? Pasti kepala rumah tangganya mengetahui apa yang dibuat oleh anggota keluarganya. KSP loh. Ya, Kepala Staf Kantor Presiden, di mana Bapak Presiden berkantor setiap harinya. Tidak mungkin dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Maka kuat dugaan ada tangan kekuasaan yang ikut cawe-cawe dalam kasus perebutan. Pemirsa, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai pernyataan Mahfud MD yang mengatakan tidak ada upaya penjagalan dari pemerintah terhadap pencapresan Anies Baswedan merupakan pernyataan yang kontradiktif. Demokrat berpandangan apabila tidak ada upaya penjagalan pencapresan Anies, maka seharusnya biang keladi yang berusaha memecah belah internal Partai Demokrat dicopot dari posisinya.
Contoh, upaya Kepala KSP Muldoko yang dinilai melanggar aturan yang berlaku karena berusaha merebut Partai Demokrat. Padahal dirinya tidak memiliki darah yang sama dan berasal dari luar kongsi. Herzaki menegaskan seharusnya Presiden Joko Widodo tegas terhadap hal-hal yang sedemikian rupanya ingin menghancurkan demokrasi bernegara. Kemudian Demokrat juga tak menampik adanya upaya penjegalan dari oknum yang ingin berkuasa, baik itu dari partai politik lain maupun kaki tangan pemerintahan saat ini. MA disebut bakal kabulkan PK KSP Muldoko ambil alih Demokrat. Faisal Assegaf berkata, operasi politik berkedok hukum. Nah, ini bagi kami juga perlu diwaspadai. Ya, kalau kita bilang tidak ada kaitan dengan istana, bagaimana ceritanya seorang yang melakukan begal politik levelnya KSP, tidak ada perubahan apa-apa gitu, tidak ditegur, tidak diganti, masih dibiarkan bercokol di jantung kekuasaan negeri ini sejak 2021. Wah, ini kan jadi wajar aja kalau publik memikirkan seperti itu, mengira seperti itu, ada imajinasi seperti itu. Ternyata pengajuan PK itu dilakukan 1 hari setelah Mas Anies Baswedan datang bertemu Majelis Tinggi Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, dan ada konferensi pers bersama Mas Anies, Mas AHY, dan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang di situ secara tegas dan jelas menyampaikan, kami mendukung penuh Mas Anies Baswedan sebagai capres. Ini kan Demokrat seperti menggunakan Denny Indrayana yang sampai sekarang ya. Mari perjelas, tak perlu memperhalus kata, karena kita menghadapi kenyataan politik yang jauh lebih brutal dari yang tampak, yaitu Presiden Jokowi yang sudah terang-terangan menunjukkan kedikdayaannya bahwa ia ingin mengkondisikan Pilpres 2024 untuk kemenangan dirinya. Dia siap melakukan kegilaan apapun untuk itu, dan ini sudah menjadi kasakusuk di lingkar dalam kekuasaan. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengeksplisitkan bahwa dia akan cawe-cawe dalam Pilpres nanti. Sebuah pernyataan simbolik yang ia lemparkan ke seluruh perangkat kekuasaan bahwa di pemilu nanti ia tak takut melawan siapapun. Dia tak mau berspekulasi selama kekuatan pro perubahan masih terbuka pintunya untuk ikut kontestasi di Pilpres ini. Selama itu pula kekuasaannya belum aman. Sekalipun seluruh calon PLT kepala daerah sudah menaikkan sumpah tegak lurus padanya, juga sekalipun seluruh perangkat hukum sudah berada utuh di tangannya, karena ia tahu bahwa ia dikelilingi oleh Yudas Iskariot. Ia sebenarnya sadar menaklukkan politisi dengan ancaman sama saja mengasuh para pengkhianat. Apalagi ia tengah bertikai dengan pemilik partainya sendiri, pertikaian yang berkelindan antara politik dan harga diri. Ia kini adalah Ken Arok yang sedang mengasah dendam untuk menusuk Tunggul Ametung sang majikan. Tak ada pilihan lain, dia harus menguasai seluruh partai. Semua partai koalisi harus sujud di kakinya. Termasuk kini ia sedang mengatur agenda untuk merampas Partai Demokrat demi menutup pintu bagi lawan-lawan politiknya. Tentu para brutus istana itu terus menjilat dirinya bahwa situasi akan tetap aman terkendali atas apapun yang dilakukan oleh Presiden, karena mereka sudah menaklukkan semua kekuatan. Apalagi BLT sudah disiram merata ke seluruh pelosok negeri. Dijamin rakyat tak akan mau repot urusan politik. Kalaupun terjadi riuh, hanyalah riak-riak kecil. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Alarm sudah menyala. Tanda-tanda darurat demokrasi dan konstitusi itu sudah di depan mata. Tak boleh disepelekan. Yang kita hadapi adalah rezim yang lebih buruk dari Orde Baru. Rezim yang tak terfikir untuk meletakkan kekuasaan. Ini bukan pernyataan hiperbola, karena kenyataan politik di dalam istana jauh lebih brutal dari yang tampak. Bertindaklah, bergeraklah. Salam perubahan dari kami, kader Partai Demokrat.